Tes, tes. Suaranya kalau di sini terdengar? Ya, sudah jelas, Mbak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sambil menunggu yang lain juga, kita buka ya Ustazah aman nih, Masya Allah Ustazah sehat. Afwan, tadi hujannya itu banget, geludug, petirnya kenceng, jadi takut. Ya, pakai izin untuk dibuka sama Ana ya Ustazah. Ya, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya para santriwati? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di forum virtual ini ya dalam kegiatan pembelajaran tasih tilawah bersama Ustazah Amania dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insya Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita banyak sekali jasa ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan kehadiran Islam, Masya Allah. Salah satunya ini dengan kehadiran Al-Quran. Tanpa Rasulullah, kita mungkin tidak akan pernah tahu ya bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya berjuang, bisa untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan nikmatnya minta lagi dengan anak tasih tilawah dengan tema nih cintai Al-Quran dengan tasih tilawahmu, Masya Allah ya. Nah, kegiatan ini masih kegiatan series ya, yang alhamdulillah insya Allah 2 minggu sekali kita laksanakan bersama-sama dengan ustazah-ustazah kita yang Masya Allah luar biasa sekali semangatnya, terus juga perjuangannya untuk membimbing kita sehingga kita bisa bersama-sama menjadi muslimah yang dekat dengan Al-Quran. Nah, maka dari itu agar tidak berlama-lama lagi ya, karena di sini sudah ada beberapa yang hadir. Insya Allah kata Ustazah Amani juga, meskipun sedikit santrinya sekalipun itu cuma keberkahan ilmu itu ada dalam keriduan gurunya juga, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diistiqomahkan ya, Uhti Ima, Uhti Vina, dan Uhti Devi ya, Masya Allah, untuk menjadi muslimah-muslimah pembelajar. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita buka pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya untuk kegiatannya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, nanti ada tasih tilawah, yaitu langsung dibimbing oleh Ustazah Amani. Mungkin agar waktunya tidak molor, kita tilawah juga ya. Nanti kita tilawahnya bareng-bareng bersama Ustazah Amani. Ya, Ustazah sudah bisa dimulai pembelajarannya? Ya, alhamdulillah. Ya, kepada Ustazah Amania saya persilahkan. Monggo Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Suci ya yang bersamai dan membuka kelas ya pada sore hari ini, insya Allah ya. Baiklah saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Atas segala puji ya. Tanpa kasih sayang Allah ya, kita tidak akan bisa berhadir ya di sore yang kalau di tempat saya justru cerah nih Mbak Suci ya. Karena di tempatnya Mbak Suci ini ya hujan ya sepertinya ya, hujan petir ya. Ini tempatnya Mbak Vina juga cerah ya, Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Itu ya, apapun itu ya, Insya Allah itu adalah segalanya adalah rahmat dari Allah gitu ya. Hujan juga rahmat itu. Tidak hujan mengucapkan hamdalah ya atas segala nikmatnya Allah berikan. Kemudian selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang mana di yaumil akhir nanti kita tidak tahu ya siapa penolong kita gitu ya. Dan harapannya kita menjadi umat yang diberikan syafaat gitu ya oleh Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya, sebelum kita mulai ya, baiknya kita awali juga dengan membaca umul kitab ya. Sambil mungkin saya juga ini ya mereview karena dulu ya kita sudah pernah ya tashih tilawah gitu ya untuk Quran surah Al-Fatihah gitu ya. Kita mulai bersama-sama. Nanti ditambah dengan doa sebelum belajar. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya, insyaallah kita awal dengan membaca umul kita bersama-sama ya. Silahkan ya bagi Antuna yang bisa on cam ya, saya sarankan untuk on cam ya. Karena pembelajaran ini akan lebih maksimal ketika Antuna bisa on cam gitu ya, termasuk juga bisa membuka suaranya ya, karena ini nanti kan ada saling menyetorkan bacaan ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah layar yang saya tampilkan sudah terlihat di tempat Antuna? Ya, sudah saja. Insya Allah ya, sudah terlihat ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca Quran Surah Al-Kautsar ya. Ya mungkin sebelum-sebelumnya sudah dibersamai dengan pengajar lain gitu ya. Nah, ini catatan dalam hal ini ya. Mungkin karena ada perbedaan pengajar gitu ya. Bisa jadi ada perbedaan juga riwayat atau mungkin bergurunya dengan siapa gitu ya. Jadi insya Allah itu bukan halangan gitu ya. Semisal nanti ditemukan perbedaan-perbedaan ya sekiranya dalam pengucapan saya ataupun dengan pengajar lain, ya insya Allah itu sebagai bukti ya kayaknya ilmu termasuk ilmu Al-Qur'an ini di dalam Islam seperti itu nggih. Jadi monggo yang
sekiranya membawa mushaf ya, bisa dibuka langsung gitu ya. Sudah siap, Jeh? Ini sepertinya Mbak Vina sudah siap juga nih, terlihat nih. Yang lain boleh, Jeh? Sambil on cam, Mbak Imayatus Solihah ya. Juga Mbak Dewi ya tadi ya, sepertinya. Oh ya, apa-apa. Saya akan mulai ya. Nanti saya akan baca full gitu ya. Ini hanya 3 ayat, tapi mungkin ya di antara kita ada yang masih belum sempurna gitu nggih. Termasuk saya sendiri juga sebenarnya belum sempurna ya, masih proses perbaikan gitu ya. Kita baca bersama-sama di sini ya. Walaupun 3 ayat, tapi banyak yang bisa dikupas dari masing-masing hurufnya. Ya. Kita mulai bersama-sama ya basmalah, kemudian saya contohkan ayat 1 sampai 3. Kemudian nanti per ayat silahkan Antuna bisa tirukan. Kita baca bersama-sama basmalah. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akan bisa disimak dulu ya. Saya bacakan dulu ayat 1 sih dengar. Muinagal fasolli liganhar innani agahuwal. Kita kupas ya, satu persatu ya. Masalah ya bagi peserta yang sudah baru hadir ya. Ayat pertama, nanti silahkan Antuna baca ya, setelah saya tirukan sekali lagi ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu di bagian inna. Nah, sebelumnya ini saya perkenalkan ya. Ini saya pakai mushaf Madinah cetan Madinah. Berbeda dengan Quran karena ya ini secara internasional yang di Indonesia ya. Ada Quran seperti ini ya. Nah, seperti ini kan tidak ada sebenarnya ini ya-nya dalam keadaan sukun ya. Nah, seperti itu ya. Termasuk ini gitu ya. Ini ada hamzah wasol ya namanya gitu ya. Ini sekedar Antuna tahu saja. Ini menambah pengetahuan ya. Ini juga ada kaidahnya ya, cara membaca hamzah wasol. Nah, untuk pembacaannya mat ini dibaca 4 sampai 5 harokat ya. 4 sampai 5 harokat. Seperti itu. Saya bacakan ya ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Ini ditahannya lebih dari 2 harokat. Inna, lebih dari 2 harokat itu bisa jadi 2,5, 2/4 ya. Intinya lebih dari 2 harokat gitu ya. Silakan bisa dicoba ya. Ayat pertama, wahid. Masya Allah. Mic-nya boleh dihidupkan ya. Nah, ini coba kita ulang lagi. Nanya ini kurang panjang. Inna a'toina 3. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah ya. Nah, ini jangan lupa tsaw al-kautsar, tebal tsaw. Ya, tidak sekedar sar tapi al-kautsar gitu ya. Ir tipis ya untuk keropnya. Kemudian kita masuk ke ayat kedua ya. Nah, ini jangan sampai li-nya ini biasanya salahnya sini ya. Biasanya bacanya gini, fasholli li rabbika gitu ya. Ini tidak ada penyebab
sebabnya untuk dibaca. Makanya dipendek ya. Fasonni li rabbika wanharu. Ya, bersih ya. Wanharu. Fasonni li rabbika wanharu. Silahkan dibaca bersama-sama. Fasolli kawan. Ya, coba sekali lagi bagian kata wanharu. 1, 2, 3. Wanhar. Ya, wanharu. Nah, Wanhar. iya, Masya Allah. Kemudian ayat ketiga, nggih. Nah, ini sama juga, gunnahnya ditahan lebih dari 2 rakaat ya. Kemudian abe, jangan sampai abe ya, tapi huwal abtaru. Abe, abe. Jadi memantulnya natural ya, alami, tidak ada hamzahnya, bukan abe ya, tapi abtaru ya. Inna syani'aka huwal abtaru. Silahkan dibaca ayat ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Inna syani'aka Wal abtar. Nah, silakan dibaca lagi bagian kata ini. Jangan sampai huwal ya, tapi huwal abtaru. Jangan sampai huwal abtaru ya. Itu. huwal abtar. Akan bersama-sama huwal abtaru. 1, 2, 3. Wal abtar. Masya Allah ya. Nah, sekarang ini karena pendek-pendek ya, cuma 3 ayat. Ini langsung setoran yang pertama ya. Ini kalau di tempat saya ini yang urutan pertama untuk membaca ini ada Mbak Vina, terus ada Mbak Imayatus, nanti ini Buneng Sumiati ya. Iya. Iya, Masya Allah. Oke ya. Oke, silahkan Mbak Vina ya. Bisa dibaca. Mbak Vina ada Quran ya di sampingnya ya. Saya stop share saja ya. Nah, Ya. jelas wajahnya Mbak Vina ya, Masya Allah ya. Silakan bisa dibaca mulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, diteruskan saja enggak apa-apa. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, Masya Allah. Sudah lancar ya Mbak Vina ya. Hanya saja memang bagian ini mungkin ya. Ro, so ya. To. Nah, itu hindari untuk membulatkan bibir. Dan karena huruf to, so itu bukan huruf bibir, tapi huruf apa Mbak Vina? Ini materi tasin ya. Huruf lidah ya. Jadi tempat keluarnya, contohnya huruf to. To itu seperti ta. Jadi ujung lidah, ujung itu bukan sebelah sini ya, tapi sebelah sini bertemu gusi ya, gusi atas. Langit-langit atas maksud saya, mohon maaf ya. Jadi bagian gusi itu perbatasan dengan gigi seri atas. To. Nah, bedanya dengan ta, kalau ta tipis tidak mengangkat lidah, kalau to itu mengangkat lidah. Gitu. To gitu ya. Inna a'tainaka so jangan sampai gitu ya. Yang saya belajar ini. Nah, Masya Allah.
Coba Mbak Vina sambil disempurnakan ayat pertama saja. Silahkan diulang lagi bacanya. Inna a'tainaka kautsar. Masya Allah. Nanti disempurnakan lagi nggih. Matnya bagian inna a'tainaka. Enggak apa-apa. Mau dicoba lagi, Mbak Vina? Oh iya, boleh sekali lagi. Inna a'tainaka kautsar. Masya Allah. Barakallahu fiik ya, Mbak Vina. Dipertahankan ya. Temponya insya Allah sudah cukup konsisten ya. Dipertahankan itu karena karena tempo menjadi kunci ya, termasuk panjang pendeknya bacaan. Gitu nggih. Insya Allah ada yang ditanyakan Mbak Vina? Enggak saja. Iya. Saja. Ya. Selanjutnya ya Mbak Mbak Imayatus. Oke, silahkan. Bisa dibaca? Insyaallah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya, Mbak Imayatus ya. Ya, sudah lancar ya. Hanya saja memang ada yang perlu diperbaiki ya. Suara saya terdengar ya, Mbak Imayatus? Na'am Ustazah. Masya Allah, ya. Hati-hati di bagian ini, ayat 2 ya, Mbak. Wanharu. Nah, ini untuk pelajaran semuanya juga, nggih. Nggak hanya Mbak Imayatus, nggih. Jadi, Antuna juga bisa menyimak juga ya. Jangan sampai waneharu, tapi wanharu. Gitu, nggih, Mbak Imayatus. Wan Ustazah kok minyak saya putus-putus Ustazah. Oh, suara saya putus-putus. Mungkin cek dulu, nggih. Buneng Sumiati, apakah suara saya putus-putus? Enggak saja bagus. Baik, Mbak Imayatus, enggak apa-apa ya. Nanti disimak lagi ya di YouTube-nya Rukun ya, mungkin ya. Jadi mungkin ini sinyal dari Mbak Imayatus ya, mungkin yang kurang lancar. Nanti bisa diulang lagi, nggih, enggak apa-apa ya. Iya, Masya Allah ya. Itu. Kemudian ayat kedua, ya Masya Allah, terima kasih ya. Nah, untuk ayat ketiga ya, inna syani'aka inna itu ditahan lagi, lebih sempurna lagi karena itu gunnah sangat sempurna ya tingkatannya. Jadi silakan digunakan lebih sempurna lagi. Itu saja Mbak Imayatus ya. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Buneng Sumiati ya. Tadi urutannya seperti itu. Yang lainnya kalau ingin menyetorkan, monggo bisa raise hand ya. Mulai sekarang raise hand saja, nanti saya persilahkan. Monggo. Apa nih Ustazah? Kenapa Buneng? Oh iya, saya sambil charge dulu ya. Silahkan bisa dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim.
Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Beneng Sumiati ya, ini sambil ini ya, belajar sambil ini ya, eh, merawat yang Sambil tercinta. memeluk. Oh iya, ya, Masya Allah ini sudah lancar ya, dan gunahnya tadi sudah diterapkan ya, inna ya, lebih dari 2 harokat ya. Hanya saja tadi di bagian ini, kesempurnaan mengucapkan dhammah. Al-Kautsar. Coba disempurnakan lagi u. Kalau u silahkan membulatkan bibir. U gitu ya. Kemudian kalau kasroh i, rahang bawahnya diturunkan i gitu nggih. Coba Al-Kautsar. Al-Kautsar. Iya, sal. Lebih tebal lagi ya rollnya. Al. Al. Ar. Ya, jangan sampai dengan bibir ya. Al. Ar. Iya. Sementara seperti itu dulu nggak apa-apa, nanti diasah lagi ya rollnya. Kemudian Kemudian saja Afwan, saya koreksinya selalu kelemahannya di ro itu Bismillahirrahmanirrahim itu gerak gitu. gerak ya. Ro-nya itu agak susah ya Ustazah ya. Insyaallah. Ustazah ke-mute Ustazah, nggak kedengaran suaranya. Mohon maaf ya. Ya enggak apa-apa, Buning. Insya Allah ini Al-Quran ini mudah ya bagi siapapun. Nanti tinggal diperbanyak lagi ikhtiarnya gitu ya, sambil ini doa juga ya. Jadi ikhtiar juga sama tawakal juga gitu ya. Sering dilatih ya. Ar, ir, ur, ar, Ar. Iya. Posisi lidahnya itu seperti apa ya Ustazah ya? Oh, iya. Posisi lidahnya itu menyentuh langit-langit atas. Nah, coba dirasakan setelah lidahnya menyentuh gigi atas. Nah, itu seperti ada cekungan. Bukan cekungan ya, batasan kecekungan. Kerasa atau tidak, Buneng? Jadi yang paling depan. Ya. Nah, itu pas di perbatasannya itu. Jadi masih termasuk ke gusi atas bagian depan. Tapi yang bagian belakang. Itu tempatnya seperti lam, nun, la, na, wo. Paling depan tuh lam, kemudian tengahnya na, kemudian belakang lagi ro. Tapi jangan sampai ke yang cekungannya ke belakang. Kerasa atau tidak ya Buneng ya? Iya, ro. La, nah itu Masya Allah, itu lebih kerasa ya maksudnya tebalnya. Nanti tinggal dilatih lagi ya Buneng. Jazakallah khair saja. Masya Allah. Ini selanjutnya ya untuk yang belum menyimak ya hari ini tidak apa-apa yang terlambat ya. Nanti silahkan langsung saja dibaca Quran Surah Al-Kautsar ya. Nanti kalau nggak ada yang tidak membawa Al-Quran bisa saya tampilkan ya. Ini silahkan yang ingin, mohon maaf ya ini tempat saya agak ramai ya. Ini yang ingin membaca langsung siapa? Boleh ini ya. Ini sudah ada yang on mic ya. Mbak Gusfanida, apakah ingin ini ya disimakkan? Boleh silahkan ya. Monggo yang ya silahkan. Ada yang ingin disimakkan lagi bacaannya? Saya boleh Ustazah. Oh iya, Masya Allah. Ya? Iya, nggak apa-apa. Silahkan bisa dibaca ya, mulai dari ta'awud dan basmalah nanti. Sebentar, adik saya nangis lagi. Iya, enggak apa-apa. Monggo bisa dikondisikan dulu. Oke. Masya Allah ya. Ya, nanti setelah Mbak Aska, Mbak Anita ya, nanti enggak apa-apa tetap raise hand ya. Nanti bisa saya turunkan kalau sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nih saja, baru buka. Oh iya, Bu Yani ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti ini ya bisa bisa mulai antri bacaan enggak apa-apa. Monggo Mbak Aska, silakan. Habis berisik, Oke. Monggo Mbak Aska.
Mohon maaf nggih, yang lainnya mungkin saya mute dulu ya. Ini yang saya buka mic-nya yang membaca saja ya. Nanti boleh yang lainnya boleh on cam. Monggo Mbak Aska. Dari surat Al-Kautsar ya Ustaz hari ini. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak Aska, nanti temponya mohon maaf diperlambat lagi ya, diperlambat lagi. Masuk ayat Oh pertama. iya. Ya, Iya. nggak apa-apa. Oh iya. Ayat pertama diperlambat lagi ya. Iya nggih. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik ya Mbak Aska. Nggih. Mbak Aska sudah lancar, insya Allah ya. Ini hanya saja mungkin ada beberapa tambahan catatan ya. Ini bagian tadi tempo, tapi insya Allah nanti tadi sudah masuk ini ya. Jadi kita kalau belajar perbaikan bacaan Quran baiknya dengan tempo yang paling lambat, gitu nggih. Kemudian toina ya, ainnya ya. Coba Mbak. Toinaka. A'tainaka. Nah, Insya Allah itu bisa diperdalam lagi bagian ainnya ya. Latihannya ain untuk bisa memperdalam ditasdidkan. Contohnya mengucapkan ainnya ada tasdidnya, kemudian ada fathahnya ya. Gitu ya. Coba Mbak. Ya. Nah, itu jangan sampai terputus, jangan sampai gitu ya. Tapi gitu ya, tersambung. Ya, enggak apa-apa ya, nanti sambil latihan dengan itu. Kemudian bagian ini ayat ketiga ya. Huwal abtar. Jangan sampai tapi huwal abtar. Jadi memantul abe. Oh iya, abe. Ya. Kemudian, ya. Iya, Masya Allah. Seperti itu ya, Mbak Aska. Nah, itu berlaku juga untuk kalau nanya ade, aje, aku. Sama ini satu lagi. Huruf wau. Wa, bukan wa, tapi wa. Ini untuk yang lainnya juga. Jangan sampai wa. Tidak ada wa ya, tapi wa. Coba Mbak. Ya. Huwal abtaru. Huwal abtar. Abe. Coba sekali lagi. Huwal abtar. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Seperti itu ya Mbak Aska ya. Semangat selalu ya. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Anita. Silakan Mbak Anita ya. Bisa on cam. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Oh, Bu Anita ya, saya lupa. Iya, saya baru ingat. Bu Anita, sudah lama ya tidak ketemu Bu Anita. Ya, itu. Iya. Silakan Bu Anita bisa baru anu nih Ustazah, baru masuk terus belum ikut ini. Saya baru ikut. Oh, Bu Anita yang mana ya? Saya Bu Anita yang lain mungkin ya. Saya soalnya pernah ini, seingat saya ada Bu Anita gitu ya. Iya. Ini ada Al-Quran di sampingnya Bu Anita. Ada. Oke, silahkan dibaca ya Al-Kautsar. Ya, diawali dengan ta'awud. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah fiik ya, Bu Anita. Oke. Ini baru ikut kali ini ya, Bu Anita? Atau sudah pernah? Ya, suaranya masih ketutup, Bu Anita. Oh iya, ya. Baru sekali jadi nggak tahu apa Oh. pakai metode apa atau apa. Iya, Bu Anita. Ini saja. Iya, ini saya tidak pakai metode apa-apa ya. Oh, Ini yang penting buku panduan maksudnya. saya, namanya bukunya Mutkin, itu saja, nggih. Jadi, guru saya namanya Ustadz Hartanto ya. Nanti bisa dicari mungkin di YouTube, ada Rumah Tajwid, nggih. Ini untuk semua ibu saya. Itu adalah koreksinya guru saya. Ustazah? Apa? Koreksinya kayak apa? Tadi Iya, baca. Masya Allah sudah lancar Bu Anita ya. Jadi memang ada catatan, nggih, catatan. Ini bagian ain, moinaka, ya, ya, bar, bir, bur, ya, ainnya ya Bu Anita. Nah, ain ya. Kemudian ini ketika mengucapkan huruf dhammah, silakan disempurnakan. Al-Kautsar, Al-Kautsar. Ya, coba huruf alif ya, hamzah maksudnya Ya, seperti itu, sempurna. Bu. Al-Kautsar. Ya, Sar, oh ya. Al-Kautsar. Kemudian ayat ketiga, huwal abtar. Nah, tadi seperti Mbak siapa ya yang tadi yang sebelumnya ya? Mbak Aska ya, huwal abtar. Huwal abtar. Huwal abtar. Iya, jadi memantulnya sempurna gitu. Jadi tidak pakai hamzah ya. Abtar. Gitu, kemudian untuk dal gitu. Kalau lainnya huruf dal juga ya ade gitu ya. Bukan ade, nanti ade. Gitu, Ade. Bu Anita. Masya Allah. Wal abtar. Mungkin ada yang ditanyakan? Atau cukup, Bu Anita? Cukup Ustazah, insya Allah. Baik. Syukran Ustazah. Ya, insya Allah. Kemudian ini selanjutnya Mbak Ulfa, nggih. Mbak Ulfa bisa ini ya, on cam. Nggih, sudah siap ya. Ini Bu Ulfa atau Mbak Ulfa on ya? Ini saya panggil Mbak Ulfa atau Bu Ulfa gitu. Ya, Bu Ulfa ya. Silakan bisa dibaca. Ya. Ya, langsung Ustazah ya. Ya, dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, Bu Ulfa, ya. Bu Ulfa pelan-pelan aja, Ibu, kalau lagi setoran. Nanti temponya diperlambat lagi ya, kalau misalnya lagi setoran. Nggak apa-apa. Iya, lagi nggak apa-apa ya. Nah, ini bagian ini tadi sudah konsisten ya, Bu Ulfa. Hanya saja mungkin tempo dan mungkin agak ditahan di bagian ini. Inna syani'aka huwal abtaru. Ini juga sama ya. Huwal abtaru. Ya. Coba ayat ketiga dengan tempo yang pelan. Boleh diulang lagi, Bu Ulfa? Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah.
fiik ya. Ini temponya Bu Ulfa ini cukup konsisten ya, jadi dipertahankan ya. Kemudian huruf ro jangan sampai membulat ya. Ro, kemudian huruf to ya, to ya. Nah, ini kemudian ainnya ya diperdalam lagi. A'toinaka. Coba Bu Ulfa. A'toina Kautsar. Iya, Masya Allah. Itu saja ya. Mungkin dari Bu Ulfa ada pertanyaan? Iya, untuk ainnya itu memang agak sering di koreksi yang A. Nah, cara latihannya ini Bu Ulfa bisa ini ditasydidkan. Ya. Coba Bu Ulfa. Iya. Nah, Masya Allah ya. Itu nanti dilatih lagi. Nanti bisa lebih dalam lagi. Jangan sampai diputus intinya. Itu Yes. Barakallahu fiik ya. Syukran Ustazah. Masya Allah ya. Nah, itu nggih. Nanti silahkan setorannya dengan ini ya pelan-pelan nggih. Kemudian ini untuk antuna semua ya, ini ditahannya lebih dari 2 harokat ya. Lebih 2 harokat itu bisa 2/4, bisa 2,5 harokat gitu ya. Intinya lebih dari 2 harokat ya. Jadi karena gunnah ya, nun ya, ini bukan idgham, mohon maaf ya, gunnah ya. Itu sangat sempurna ya kadarnya. Jadi bisa lebih sempurna lagi ya untuk menahannya. Oke. Kemudian selanjutnya ini Mbak Silvi, silahkan. Ya. Ya, Masya Allah. Silahkan bisa dibaca, Mbak Silvi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Mbak Silvi ya. Ini suaranya Masya Allah ya. Tapi hati-hati juga ya. Jangan sampai jangan sampai tidak konsisten temponya ya. Udah 4 matnya. Enggak apa-apa Mbak Silvi. Kok ketawa Mbak Silvi? Deg-degan Ustazah. Oh, deg-degan. Enggak apa-apa loh Mbak, cuman baca Al-Kautsar ini Mbak. Enggak apa-apa. Ya, ini anggap saja apa ya? Sharing kayak gitu ya. Jadi, sama-sama belajar juga saya ya gitu ya. Nah, ini untuk antuna semua nggih. Ya, Haid enggak apa-apa baca ya. Mungkin enggak kalau Al-Kautsar mungkin ingat ya. Tetapi enggak apa-apa kalau konteksnya dalam masih belajar ini Mbak Rosi ya. Oke. Mbak Nisa insya Allah ya setelah ini ya Mbak Khairun Nisa. Mbak Silvi ya tadi ya insya Allah sudah lancar gitu ya. Tapi mungkin hati-hati di bagian ini mengulas dari ta'awud ya. Minasyai, jangan sampai minasy ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi minasyaitoni gitu ya. Coba Mbak Silvi diulang lagi. A'udzubillahnya. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Kemudian juga hati-hati di domahnya ya. Al-Kautsaru. Ya. Al-Kautsaru. Ya. A'udzu ya. A'udzu ya. Itu hati-hati ya domahnya ya. Kemudian ya, boleh. Ayat pertama ya. Atau ta'awud lagi boleh. Oke, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah ya. Jadi insya Allah sudah ini ya. Jadi tinggal dikonsistenkan lagi di tilawah-tilawah selanjutnya, di tilawah mandiri. Kalau domah ya gitu ya. Kalau kasroh menurunkan rahang, kalau fathah yang membuka a'udzubillah. Tapi mungkin nggak sampai membuka yang lebar, yang jangan sampai itu kan capek ya Mbak ya. Itu ya. Itu Mbak Silvi, mungkin disempurnakan lagi harokatnya sama huwal abtaru, jangan sampai abe ya. Abe Ya. abe. Oke, insyaallah ya. Selanjutnya Mbak Khairunisa ya, barakallahu fiik ya Mbak Silvi. Makasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, Mbak Waalaikumsalam ya. Ya, silahkan bisa dibaca. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fiik ya, Mbak Khairunisa. Ini sebenarnya di tempat saya suara Mbak Khairunisa kurang jelas, tapi insya Allah masih terdengar kayak gitu ya. Nanti mungkin bisa ini ya dimaksimalkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Mbak Khairunisa sudah lancar. Ya, gimana Mbak Khairunisa? Ya mohon maaf ya, ini ada sate-sate lewat di tempat saya ya. Ada backsound-nya ya. Ya. Mbak Khairunisa ya sudah lancar insya Allah, tapi hati-hati di ayat ketiga ya. Huwal abtaru. Ini pelajaran untuk semuanya juga ya, jangan sampai huwal abtaru ya. Tapi huwal abtaru, dituntaskan lam sukunnya. Huwal abtaru. Coba Mbak Khairunisa boleh diulang? Huwal abtaru. Huwal abtar. Iya, hati-hati juga di ro sukunnya ya, akan ditebalkan. Huwal abtaru. Huwal abtar. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Itu saja dari saya ya, Mbak Khairunisa. Oke. Selanjutnya siapa ini? Bu Yani ya, sepertinya pengen ini Bu Yani. Ya Ustazah. Iya. Mangga Bu Yani. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya, Bu Yani ya. Insya Allah sudah lancar, Bu Yani. Tapi mungkin ini Bu Yani ya, ada catatan ya dari saya ya. Ini mungkin huruf-huruf ya, seperti po, ro ya, ro, so, seperti ini. Apa ya? Pengucapannya mengarah ke huruf O, jangan sampai membulatkan bibir. Wainaka fasoli, jangan sampai fasoli, tapi fasoli. Ya, coba Bu Yani ya, ayat kedua.
rabbika wanhar. Ya, sekalian juga ini ayat keduanya ya. Hati-hati jangan sampai wanharu, Ya. tapi wanharu. Nunnya dituntaskan mengucapkan sukunnya. Wanharu. Silahkan dicoba wanharnya. Wanhar. Ya, jangan sampai wanharu. Wanhar. Ya, ini lebih terminimalisir ya, tapi masih terdengar sedikit. Ya Ustazah. Dilatih lagi. Ya. Mungkin Ya, tidak tilawah di tapi di tilawah ketika harian ya. Ya. Untuk ini ya, Masya Allah. Mungkin nanti tanyakan dia. Cukup Iya, Ustazah. Masya Allah. Terima saja. Ya, sama-sama. Oke. Ini mungkin satu lagi ya, mengingat waktunya juga ini ya. Mungkin tadi ya, ini Mbak, ya Mbak Khairunisa nanti ya pertanyaannya, atau mungkin sekalian boleh Mbak Khairunisa, Mbak Rosiana boleh ya mulai on cam ya. Gimana pertanyaannya Mbak Khairunisa? Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Ya, ini suaranya mohon maaf masih kecil Mbak. Gimana Mbak Khairunisa? Bagaimana cara menghafal Al-Quran Ustazah? Ya, bagaimana cara menghafal ayat Quran ya, Masya Allah ya. Nanti saya jawab boleh ya Mbak ya, habis Bu Rosiana ya. Nanti Insya Allah nanti di akhir ya, saya sampaikan ya. Sharing tentang menghafal Quran ya. Ya. Silakan Bu Rosiana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar aku lihat ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah ya. Bu Rosiana ya. Gimana nih? Iya, saya teringat ibu saya ya. Kenapa? Memang lebih senior ya, saya mengucapkan lebih senior ya, Bu Rosiana. Mungkin butuh perjuangan ya, karena mungkin kata ibu saya ini ada kenapa nggak tahu agak sulit gitu ya. Maksudnya mengucapkan huruf-huruf seperti ain ya mungkin ya. Ya, Bu Rosiana bagian a, moinaka. Toinaka. Nah, ainnya lebih dialirkan ya, kurang ya. Po, jangan sampai po, tapi po. Jangan po. Toina. Ya. Moinaka. Toinaka. Ya. Kemudian hindari huruf-huruf di belakangnya ada hamzah sukunnya. Jangan sampai kak, tapi ka, bukan kak ya. Ya. Toinaka. Ya. Moinaka, bukan kak ya. Moinaka. Toinaka. Jadi agak halus ya, enggak medok gitu ya. Ya, ini mungkin terbawa logat ya. Jangan sampai ada di belakangnya hamzah sukun. Jangan sampai poinaka. Nah, kak ini kan enggak ada hamzah sukunnya, tapi poinaka. Masih ya. Iya, masih ada sedikit. Poinaka. Ya, itu masih lebih terminimalisir tapi kerasa ya. Yang penting sudah tahu salahnya itu adalah bentuk kemajuan ya, durasinya gitu ya. Dan juga huruf shin-nya ya. Inna syani'aka. Coba. Inna syani'aka huwal abtar. Sya. Inna syani'aka huwal abtar. Coba bagian huruf shin-nya saja. Sya. Sya. Sa. Jangan sampai sya. Bukan sya juga, tapi sya. Sya. Sya, bukan sya, tapi sya. SH ya? Apa? SH. Tapi SY mungkin. SY. Itu
SY ya. Sebenarnya kalau bahasa Arab tidak ada SY juga sih, Bu Iya, Rosiana. ya maksudnya logatnya Ya, jadi ke SY ya. konversinya ke bahasa Indonesia mungkin ada SY-nya. Inna syani aka huwal abtar. Ya, itu nggih Bu Rosiana. Ya. Hati-hati di situ, bisa sedikit-sedikit saja Sedikit-sedikit ya. diterapkan gitu ya. Ya, baik. Insyaallah. Nanti dicoba lagi. Iya, nanti pekan depan mungkin ada lagi gitu ya. Oke, insyaallah itu nggih. Ya, makasih Ustazah. Berkaitan dengan pertanyaannya Mbak, siapa tadi? Mbak Khairunisa ya? Mbak Khairunisa. Oh iya, Mbak Buya. Ya, Buya ya. Oke, silakan bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah ya. Nah, hati-hati ya, Biayu ya. Insya Allah sudah lancar ya. Tapi memang panjang pendek ya, Biayu ya. Hati-hati. Fasholli li rabbika. Nah, itu pendek semua ya. Fasholli li rabbika. Coba Biayu bagian itu. Iya. Li ya. Iya, Masya Allah ya. Hati-hati di panjang pendek ya, Bu Yayu. Kemudian bagian inna disempurnakan gunahnya. Inna syani'aka, sekali lagi lebih dari 2 harokat ya. Inna syani'aka. Iya, insyaallah enggak apa-apa ya, ya. Ya, nanti lebih teliti lagi ya, panjang pendeknya. Barakallahu fiik gitu ya. Ya, saya mohon maaf ya mungkin ini masih ada yang mau lagi. Ini padahal baru 3 ayat ya, Masya Allah. Al-Baqarah berapa ayat, Bu Yani? Ya, Al-Baqarah 286 ayat ya. Ya betul ya? 86 ya. Iya, gitu ya. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan gitu ya. Insya Allah dengan yang sedikit ini mungkin bisa nanti ya, pelan-pelan gitu ya, untuk merubah apa yang menjadi kebiasaan kita yang sekiranya kurang tepat gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya Mbak Khairun bisa gimana cara menghafal Quran? Ya dihafal saja, Mbak. Sederhananya seperti itu ya. Ingin menghafal ya dihafal gitu. Terus mungkin kalau dalam perjalanan menghafal, kenapa kok nggak hafal gitu ya? Ya mungkin gitu ya. Ya nanti diperkuat lagi dengan doa. Kalau belum kuat, apakah benar gitu ya? Benar sudah diusahakan untuk menghafal gitu ya. Kadang mungkin usaha kita kurang maksimal gitu ya. Jadi Allah tuh pengen tahu usaha kita seberapa gitu ya. Terus nanti baru kalau yang pernah saya rasakan gitu, baru di titik saya pasrah, ya Allah, udah nggak hafal ini. Malah tiba-tiba kita waktu setoran gitu, Allah beri kelancaran gitu ya. Dan memang perlu diingat, kita mengikhtiar yang menitipkan hafalan pada diri kita gitu, masing-masing dari kita. Gitu gitu. Dan ya, kalau misalnya memang sudah diberi amanah untuk hafalan, itu menghafal, ya tugas kita adalah memurojaahnya.
menjaganya, mengikatnya. Ya mungkin kalau tidak diikat ya, dia akan cepat larinya gitu ya. Dan hafalan kita layaknya unta yang diikat itu ya. Kalau nggak diikat ya nanti lupa gitu ya. Ini nasihat untuk saya juga ya, yang masih banyak kekurangan dalam murojaah juga. Seperti itu nggih. Dan juga monggo fasilitas yang ada di Rumah Quran Nur Hidayah silakan bisa dimaksimalkan gitu ya. Selama mungkin masih Allah beri kesempatan ya, apalagi nanti menjelang Ramadan ini sudah amin berapa Bu Neng Sumiati atau yang lain, amin berapa ini Biayu? 12 ya, 14 atau 13 ya mungkin ya. Ya, 12 atau Ya, intinya tidak sampai setengah bulan kita akan ya semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan gitu ya, bulan yang penuh rahmat gitu ya, bulan Al-Quran gitu ya, bulannya ya 1000 bulannya juga ya gitu ya, begitu nikmatnya ya. Harapannya kita ya bisa merasakan sekali lagi gitu ya Ramadan. Mungkin justru kalau sudah disampaikan Ramadan kadang apalagi kalau perempuan yang menghadapi ya, mungkin saya juga yang masih menghadapi masa-masa haid ya, mungkin itu masa-masa futur gitu ya. Nah, mungkin solusinya bisa juga ya ikut selain Rumah Quran dia mungkin kalau ada daurah Quran ya, sekiranya sekarang banyak ya daurah Quran, atau dimaksimalkan di masjidnya gitu ya, tilawah di masjidnya itu mungkin bisa menjadi salah satu obat dari futur gitu ya. Itu nggih Mbak Khairunisa nih sedikit dari saya gitu. Dan juga mungkin yang utama ya kalau misalnya masih proses menghafalnya, termasuk saya juga yang belum khatam ya, nanti boleh ya dari teman-teman Rukun Nur Hidayah ya, mungkin Ustazah Tirta juga sudah ini ya, insya Allah sudah khatam, atau Mbak Suci ya gitu ya, bisa sharing gitu ya. Jadi menghafal itu ada waktunya ya mungkin ya untuk yang belum selesai ya mungkin ya. Jadi ada merencanakan hafalan itu bagian juga merencanakan kebaikan gitu ya. Jadi bisa ditempuh dengan merencanakannya, dan dengan rencana itu ya akan mempermudah sebenarnya mengatur ritme menghafal. Jadi mungkin ziyadah ada waktunya setelah Isya dan setelah maghrib gitu misalnya, atau setelah tahajud gitu. Murojaah bisa sebelum maghrib misalnya. Jadi waktu-waktu seperti itu bisa dipetakan gitu ya. Mungkin ada yang sibuk, ada yang kerja atau yang apa, tapi insya Allah ya dengan kesibukan itu justru bisa termanajemen gitu waktunya. Jadi bisa terbagi-bagi, ini saatnya ini gitu. Sebagaimana pengalamannya Ustadz Hartanto ya. Beliau itu waktu menghafal itu sambil kuliah juga gitu. Jadi kalau beliau cerita itu ya, beliau tidak hanya kuliah tapi beliau tuh juga bekerja gitu ya. Jadi beliau tuh justru menambah hafalannya ketika perjalanan ke tempat kerja. Waktu itu naik metro mini. Beliau kuliahnya di Jakarta sepertinya. Jadi waktu 30 menit di metro mini itu beliau gunakan untuk ziyadah ya, Masya Allah ya. Dan dapat 1 halaman. Ya kita nggak tahu ya, justru malah keberkahan di waktu yang istilahnya kita kira sempit itu yang mungkin wah bisa menghafal cepat gitu ya. Ya disitulah keistiqomahan kita mungkin diuji ya. Itu saja ya. Ini saya mungkin sudah banyak kata-katanya ya. Nanti sampai jumpa di 2 pekan lagi ya gitu ya. Cuma mungkin pekan depan mungkin akan dibersamai dengan ustadzah lain gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Mungkin dari saya ya. Mungkin sekali lagi kalau ada pertanyaan ya, mumpung belum 5:30, boleh. Kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa angkat tangan atau langsung open mic. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini Bu Neng ini juga ya ada pertanyaan ya, monggo Bu Yani. Menyambung dari pertanyaannya Bu Nisa yang tentang hafalan itu, kan tadi saya bilang ada waktu-waktunya kita untuk hafalannya. Nah, yang saya mau tanyakan Ustazah, murojaah itu dengan tilawah ya, murojaah dengan tilawah itu kan kalau tilawah kan kita membaca saja ya, melihat Al-Quran. Nah kalau murojaah itu sama dengan menghafal ya Ustazah.
Ya, berarti pertanyaannya Bu Yani. Iya. Jadi murojaah itu ngulang lagi ya Ustazah. Iya. Kalau ada ya murojaah ya. Murojaah. Seingat saya itu. Ya kalau saya salah mohon maaf ya. Intinya mengembalikan sebenarnya. Rojaah kembali. Jadi mengembalikan hafalannya. Jadi seperti mengulang hafalan. Nah, yang saya ketahui mengulang hafalan bil ghaib atau bisa dengan Quran bil ghaib itu dalam artian bisa dengan tidak membuka Quran, bisa dengan membaca Al-Quran. Gitu. Jadi ini mungkin tips ya yang saya pernah dengarkan dari Ustadz Deden ya, Ustadz Deden yang ini ya, yang foundernya Indonesia Murojaah ya, kalau Antuna tahu. Nah, beliau itu menyampaikan kalau misalnya tilawahnya untuk penghafal Al-Quran ya, nah itu salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah membaca apa yang sudah dihafalnya. Jadi secara tidak langsung itu adalah bagian dari murojaah gitu ya. Bahkan beliau itu menyampaikan tilawahnya seorang penghafal Quran yang mungkin sudah hafal 10 juz, 15 juz, itu akan berbeda dengan seorang yang mungkin belum menghafal gitu ya. Mungkin orang awam biasa kita akan membaca juz 1 sampai juz 30 mengulang. Tapi kalau kata beliau gitu ya, seorang penghafal Quran mungkin kalau yang sudah dapat 5 juz itu. Nah, itu mengulangnya tuh ya 5 juz itu diulang-ulang gitu ya selama sebulan Ramadan kayak gitu ya. Diulang 5 kali, 6 kali gitu ya. Karena kalau tidak diikat gitu ya akan lupa. Nah, itu ada catatannya adalah ketika murojaah di masa memang benar-benar menghafal gitu. Tapi kalau misalnya dalam prosesnya di luar itu gitu ya, ya tetap seperti biasa gitu membaca juz 1 sampai juz 30 gitu muter gitu ya. Itu ya. Bu Yani ya, apakah terjawab ya Bu Yani ya? Iya Ustazah, insya Allah paham. Terima kasih Ustazah. Sama Bu Yani. Silakan Bu Neng Sumiati. Iya Ustazah, ini Afwan saya kan baru bergabung ya Ustazah ya, jadi Ya. ngerti gitu. Ini apa kajiannya setiap hari Sabtu jam 4 dan begini sistem setoran setiap minggu atau seperti apa gitu Ustazah? Ininya metode belajarnya apa seperti ini terus setiap minggu atau seperti apa gitu Ustazah? Dan akan rutin setiap Sabtu jam 4 atau bagaimana gitu Ustazah. Syukran Ustazah Afwan karena saya baru bergabung hari ini gitu belum. Iya enggak tahu. Iya. Masya Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Wassalam ya. Ini nanti mungkin ya dari Mbak Sucidara bisa menambahkan ya. Ini berkaitan dengan sistem ya. Jadi sistem pembelajaran di rukun ya. Ya ini juga sesuai request ya dari pengurus rukun gitu ya. Saya selaku mengajar di sini menyampaikannya untuk materi kajian ini ya perbaikan bacaan Al-Qur'an secara langsung gitu ya. Nah, ini dilakukannya kalau saya jadwalnya yaitu 2 pekan sekali gitu ya. Jadi untuk pekan besok tidak ada bukan bersama saya mungkin ya. Nah, 2 pekan lagi itu baru bersama saya. Dan setiap Sabtu jam 4. Seperti itu jadwalnya nggih, Bu Neng Sumiati. Jadi sistemnya juga seperti itu ya. Tadi saya bacakan di awal gitu ya. Kemudian nanti saya kupas per ayatnya gitu ya. Ya harapannya nanti Antuna bisa ikut dari awal ya. Karena nanti kalau agak disayangkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa misalnya ada udzur syar'i lainnya baru ikut juga nggak apa-apa gitu. Jadi cukup disayangkan kalau misalnya terlewat di materi awal gitu. Karena ada bagian penekanan yang mungkin saya lebih kupas lebih rinci gitu ya di awal. Jadi seperti itu. Mungkin di akhir nanti baru setoran satu persatu kayak gitu ya. Jadi waktunya sebenarnya 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Dan mungkin tadi yang seper ya lebih gitu ya. 3 ayat gitu ya. Jadi ular ya mungkin waktunya ya. Enggak berhubung tadi waktunya agak molor gitu ya. Jadi tadi mulainya juga sekitar 4:30 ya. Jadi kita akhiri di 5:30. Seperti itu Bu Neng Sumiati ya. Dan dari Mbak Sucidara kalau ada tambahan boleh ditambahkan ya. Ya, syukran Ustazah atas waktunya. Alhamdulillah. Sebentar dulu. Iya. Iya Mbak, tapi ini belum saya tutup ya Mbak Suci. Nanti saya mau tutup akhirnya.
Ada tambahan dari Mbak Suci mungkin? Iya ya, sudah jelas ya Bu Neng Sumiati? Insya Allah Ustazah. Enggak, saya berarti ini udah berjalan lama ya Ustazah, soalnya mulainya sekarang minggu ini di Al-Kautsar, berarti dari Al-Fatihah atau langsung di Ya. Al-Kautsar? Jadi dari awal banget itu Al-Fatihah, ya udah tanya Al-Fatihah, Nas, Al-Falaq, Ikhlas gitu ya. Sudah An-Nasr juga, bukan An-Nasr, Al-Lahab maksud saya. Al-Lahab. Mungkin yang akhir-akhir ini ada selingan dengan nusadah lain gitu ya. Jadi memang sudah dari awal gitu ya Bu Neng Sumiati, tapi insya Allah tidak ada kata terlambat ya, karena perbaikan membaca Al-Quran itu sepanjang hayat. Itu khawatir ya. Insya Allah kalau selama masih ada waktu, masih Allah beri waktu ya, itulah kesempatan kita untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran. Seperti itu. Ya, Ya Ustazah, syukron Ustazah. Mbak Suci, ini saya tutup dulu ya dari saya, nanti saya kembalikan Mbak Suci ya. Ya, Masya Allah ya, jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas ini ya, yang sudah bergabung ini. Intinya ya, bergabungnya Antuna di sini juga bagian dari takdir Allah ya, takdir yang baik ya. Jadi jangan sampai disia-siakan kayak gitu. Okay? Ini saya juga menjadi penyemangat saya juga untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran, juga bisa menjadi wadah berbagi ya, berbagi ilmu. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan secara nggak langsung juga saling berbagi ya, kita berbagi pengalaman mungkin ya. Nah, baca Al-Quran untuk senantiasa melafadzkan ayat-ayatnya sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Dan ya ma'alamtana wa'adna ma'ya'na wazidina ilman, ya semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah dekatkan dengan ilmu yang bermanfaat. Dari saya cukup sekian, mohon maaf ya banyak salah kata, mungkin banyak suara-suara berseliweran ya tadi ya. Itu saja dari saya gitu ya. Fastabiqul khairat, tetap berlomba-lombalah dalam kebaikan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mbak Suci Dara ya. Mbak Suci, saya sarankan nanti ditutup dengan khotmil Quran ya, doa khotmil Quran. Oke. Monggo Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazah, bermanfaat untuk kita semua. Masya Allah, para santriwati rukun yang dirahmati Allah, sebuah anugerah ya untuk kita bisa belajar bersama-sama ya. Sebelum itu untuk menambahkan penjelasan ya yang mengenai sistematis pembelajaran di rumah Quranul Hidayah ya, prodi santriwati rukun, Antuna semua ada di lingkungan rukun, karena Masya Allah rukun ini memfasilitasi berbagai hal, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran. Nah, salah satunya itu ada kelas rukun. Kalau kelas rukun yang ada grupnya ya, yang biasanya setiap Senin sampai Jumat, sampai Sabtu itu ada interaksi di WhatsApp. Nah, itu merupakan kegiatan internalnya, dan ada juga kegiatan tasih. Tasih itu kegiatan memperbaiki baca Al-Quran langsung dengan ustazahnya. Jadi bentuknya praktek langsung, dan ini merupakan kegiatan eksternal ya, jadi ekstrakurikulernya lah gitu. Biar menambah, jadi pembelajaran kan tidak hanya lewat video, jadi biar langsung interaksi, langsung dipraktekkan, ilmunya tidak cuma sekedar materi, tapi langsung diamalkan. Nah, mudah-mudahan bisa membantu santriwati rukun untuk terus mengupgrade, memperbaiki bacaannya ya. Termasuk aneh juga di sini, sekalipun memfasilitasi, aneh juga sama-sama belajar ya. Usaha di sini juga Masya Allah sangat bersemangat sekali gitu untuk terus membersamai para santriwati. Nah, adapun jika ada hal-hal yang belum dimengerti ya tentang sistematisnya, nanti bisa tanyakan ke Ana langsung ya, Uhti Suci Dara, atau Ustazah Suci Dara juga boleh gitu ya. Nah, alhamdulillah
pembelajaran kita pada sore hari ini telah selesai. Ya, kegiatan TASI ini insya Allah dilaksanakannya 2 minggu sekali ya. Insya Allah bertemu lagi dengan Ustazah pada 2 minggu. Mudah-mudahan Ustazahnya senantiasa sehat selalu ya Ustazah. Kitanya juga sama, dikasih kesehatan selalu, mempelajari Al-Quran itu seumur hidup ya, sampai kita tutup usia, karena insya Allah hanya Al-Quran merupakan bagian dari syafaat kita. Jadi kita jangan sampai ya. Ya, dan nanti kalau misalkan ada yang mau ikut kelasnya, boleh nanti Ana share video ini nanti dimasukkan ke YouTube ya. Ya, saya screenshot ya. Nah, nanti juga Rumah Quran Nur Hidayah akan ada pembukaan kelas baru di bulan April insya Allah ya. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin, sekalipun kita virtual, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, nyampe kepada kita semua. Tuh, kalau ada hal yang belum yang mau ditanya, familiar ini saya. WA saya familiar, ada tulisannya aja. Ini Suci Dara ya, insya Allah. Ya, maka dari itu kita tutup pembelajaran kita dengan, ya nanti insya Allah dibagi ya. Kita bagi, jadi maaf, kita tutup pembelajaran kita dengan doa khatmil Quran bersama-sama. Boleh di on mic ya, bareng-bareng ya. Allahumma arhamna bil Qur'an Amin ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmatilah kami dengan Al-Quran. Amin. Ya, syukur semuanya. Nah, di samping itu kita juga memberitahu ya, kita melakukan berinteraksi dengan Al-Quran sudah. Terus juga kita berjuang untuk mempelajari Al-Quran sudah. Dan jika kita ingin memaksimalkan lagi semua apa daya yang kita punya, diri kita, baik juga harta kita, ataupun juga keluarga kita bisa nih kita untuk di jalan Allah. Kita merasa kesulitan untuk mempelajari Al-Quran kayaknya nih, ya boleh, pahala aku belum banyak dengan memperdayakan harta kita dengan berinfak, berwakaf di Rumah Quran Nur Hidayah, bisa menjadi orang tua asuh, bisa juga mewakafkan untuk pembangunan dan operasional Rumah Quran Nur Hidayah. Insya Allah sekecil apapun amal dan kebaikan yang kita lakukan untuk para penghafal Al-Quran ya, karena di Rumah Quran Nur Hidayah juga ada kegiatan offline-nya, yaitu di Nganjuk ya. Nah, Masya Allah, santriwati yang di sana keren-keren dan Masya Allah berjuang untuk menuntut ilmu dan berinteraksi dengan Al-Qurannya itu 24 jam mereka isi dengan banyak hal dan dekat gitu dengan Al-Quran. Nah, hal itu bisa kita manfaatkan juga ya, gitu, yang mau berinfak, berwakaf dengan harta kita. Rukun sangat terbuka dan memfasilitasi. Semoga kebaikan para antuna semua diberi
ganjaran oleh Allah dengan kebaikan, dan juga Al-Quran bisa menjadi syafaat untuk kita semua. Ya, syukron semuanya. Sebelum ditutup, mungkin lebih baik kita untuk video lebih jelasnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.